Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Waktu berlalu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, musim silih berganti. Manggala sibuk dengan tugas negaranya, Falisa sibuk menuntut ilmu di negara orang. Sementara Arnaf berada di penjara dan terus menyesali perbuatannya yang sudah menyia-nyiakan Falisa. Wira dan Juli berada di penjara yang berbeda. Mereka berdua seringkali frustasi saat memikirkan Ella. Wira dan Juli hanya tahu kalau Ella sudah tiada di pulau kosong. Juli sering menangis saat memikirkan Ella yang dianggap tiada. Sementara Ella berada di penjara yang lain. Dia pun tak tahu kalau orang tuanya juga di penjara. Semua menjalani kehidupan masing-masing hingga beberapa tahun berlalu dan Falisa akhirnya hanya menunggu waktu kelulusan. Assalamualaikum, sapa Manggala saat dia baru pulang tugas dan baru saja mengaktifkan teleponnya. Waalaikumsalam Gala, aku lulus, seru Falisa dari seberang telepon. Suaranya terdengar sangat bahagia. Manggala tersenyum lega saat mendengar suara Falisa yang terdengar ceria, apalagi sudah sampai lulus. Gala, aku sudah cemas, kau masih dalam tugas dan tak bisa datang. 2 hari lagi acara kelulusanku. Kau akan datang kan? Tanya Falisa, penuh harap. Suara pintu kamar yang dibuka membuat Manggala langsung memberi kode supaya dokter yang datang berhenti dan tak bicara. Lisa, aku sangat ingin datang. Sayangnya aku menelponmu hanya untuk mengabarkan kalau aku harus berangkat tugas lagi, ucap Manggala berbohong. Suara helaan nafas kecewa Falisa terdengar di telepon, tapi detik berikutnya Falisa berusaha mengerti. Manggala memang harus mengutamakan negara di atas kepentingan pribadi. Kau baik-baik saja kan Gala? Entah kenapa akhir-akhir ini aku bermimpi aneh. Aku melihat ada yang melukaimu, ungkap Falisa jujur. Makanya kalau tidur baca doa tidur, jangan doa makan, canda Manggala. Ih, lagi serius juga. Kamu harus hati-hati ya, aku bakal doain kamu terus. Gak apa-apa kamu gak datang, yang penting waktu aku pulang, nanti kamu selamat sampai Jakarta lagi. Pinta Falisa masih cemas. Insya Allah, aku bakal minta Jui dan Dika buat mewakiliku di sana. Jui terus meminta bertemu denganmu. Dia sangat ingin keluar negeri, tutur Manggala. Aku juga ingin bertemu Jui, timpal Falisa. Kalau begitu aku tutup dulu teleponnya. Aku harus bersiap-siap pergi, pamit Manggala yang mengucapkan salam dan akhirnya menutup telepon. Silahkan dokter, maaf menunggu, ucap Manggala sesaat setelah mematikan ponselnya. Kaki Manggala terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Manggala demi melindungi Sandra, dia memberikan baju sirah perlindungannya pada Sandra yang sudah terluka agar tak lagi terkena hantaman peluru. Namun sayangnya kaki Manggala terluka saat berhadapan dengan banyak musuh. Bersyukur dia cepat dibawa ke rumah sakit. Dia baru pulang hari ini ke Mansion Leonardo. Masih butuh istirahat. Dokter datang untuk melihat keadaannya. Lain kali jangan lepaskan baju pelindung itu, tegas Ayah Fakih saat dokter sudah selesai memeriksanya. Maaf Ayah, karena Sandranya orang yang sangat penting dan berjasa buat negara kita. Aku tak berpikir 2 kali, tutur Manggala. Ayah Fakih menarik nafas dalam-dalam. Keluarga seperti mereka memang tak bisa larut dalam rasa cemas dan perasaan sentimental pada orang yang disayang. Harus tetap tenang dan bersyukur saat anggota keluarga bisa pulang dengan selamat. Ayah Fakih akhirnya keluar, wajahnya tetap tenang, walau hatinya tetap saja khawatir sebagai seorang ayah. Manggala kemudian meminta pelayan memanggil Rahandika dan Jui. 2 orang itu kemudian datang ke kamar Manggala. Jui keluar negeri? Alhamdulillah ya Allah, akhirnya hambamu ini bisa jalan-jalan ke belahan bumi yang lain, seru Jui terharu hingga matanya berkaca-kaca. Tapi aku minta satu hal dengan kalian berdua. Jangan beritahu Falisa kalau aku terluka. Katakan aku sedang pergi tugas. Baik Tuan Muda. Ya, karena aku tak ada tugas. Kayaknya lumayan buat aku jalan-jalan, celutuk Rahandika. Pergilah hari ini juga, biar bisa sampai tepat waktu, pinta Manggala lagi. Jui dan Rahandika akhirnya berkemas dan hari itu juga berangkat dengan pesawat pribadi Leonardo. Esoknya saat sampai, Falisa sudah menunggu di bandara. Pertemuan Jui dan Falisa diwarnai tangis bahagia.
Mereka berdua disambut dengan gembira oleh orang tua Valisa. Meski mereka tetap menanyakan keberadaan Manggala, acara kelulusan pun berjalan lancar. Valisa terlihat sangat bahagia, akhirnya bisa menjadi seorang sarjana seperti cita-citanya dulu. Lisa, aku terharu banget. Kamu sangat berbeda dari Lisa yang aku kenal dulu. Kau benar-benar seorang Cinderella. Kagum Jui melihat Valisa yang sangat cantik. Berbeda dengan gadis kurus dengan kulit menghitam karena terkena sinar matahari terus-terusan. Aku juga terharu Jui. Setelah ini kita akan makan-makan lalu jalan-jalan. Lisa, apa kau akan pulang ke Indonesia? Aku sudah berjanji dengan Manggala untuk pulang. Tentu saja aku akan pulang. Udah berapa bulan ini aku dan Papa membujuk Mama untuk pulang. Meyakinkan Mama senyaman apapun di negara orang, tetap saja kembali ke tanah air adalah pilihan terbaik di hari tua. Papar Valisa. Akhirnya alhamdulillah aku gak perlu memendam kerinduan lagi padamu Lisa. Kapan kau akan pulang? Minggu depan Jui, masih ada beberapa hal yang harus diurus Papa. Jadi kami menunda kepulangan, jelas Valisa. Kami tunggu kau di Indonesia Lisa. Aku dan Tuan Dika akan pulang duluan lusa nanti, ucap Jui. Kalau begitu ayo kita foto-foto lagi, seru Valisa. Rahandika justru sedang berfoto dengan seorang wanita bule. Pria itu sangat mudah akrab dengan siapapun. Seminggu kemudian, sebuah pesawat terbang akhirnya mendarat di ibu kota Jakarta. Valisa bersama orang tuanya dan para penumpang lainnya akhirnya tiba di Jakarta dengan selamat. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba juga, ucap Papa Arkatama. Mah, kita menghirup udara tanah air lagi, seru Valisa senang. Andai tak ada Manggala dan keluarga Leonardo, mungkin Mama takkan pernah mau menginjakkan kaki di Jakarta lagi. Tapi Dika kemarin meyakinkan Mama semua akan baik-baik saja, tutur Mama Gita menarik nafas dalam-dalam. Iya, Mama jangan khawatir, kan Lisa udah belajar bela diri dengan keluarga Leonardo, sahut Valisa. Tetap saja Mama khawatir, keluh Mama Gita. Valisa menggandeng tangan mamanya, mengajak mamanya terus berjalan ke arah mobil. Supir mereka sudah menjemput dan menunggu mereka. Beberapa belas menit perjalanan, mereka akhirnya sampai di rumah yang sudah ditinggalkan selama beberapa tahun ini. Para pelayan langsung menyambut mereka saat tiba. Valisa memilih istirahat lebih dulu di kamarnya. Dia langsung mengabari Manggala lewat pesan. Sayangnya ponsel itu tak aktif seperti biasa. Valisa tak ambil pusing. Dia tahu Manggala akan membalas semua pesannya saat prajurit itu kembali dari tugasnya. 2 permintaan sudah aku lakukan Galah. Aku sudah lulus kuliah dan aku sudah kembali ke tanah air. Cepatlah pulang dalam keadaan sehat ya, pesan Valisa. Valisa kemudian mengambil handuknya lalu melangkah ke kamar mandi. Setelah kemarin beristirahat seharian karena perjalanan yang panjang, Valisa akhirnya hari ini sudah kembali segar. Pagi Mah, pagi Pah, serunya saat duduk di kursi makan dan hendak sarapan bersama. Pagi Putri Papa, hari ini Papa mau mengajak kamu ke suatu tempat. Papa ada hadiah untukmu, ucap papanya. Hadiah Pah? Masya Allah, jadi penasaran. Tapi Lisa hari ini mau bertandang ke rumah keluarga Galah. Lisa kangen ketemu Anaya, Ibu Ayla dan Jui. Juga semua teman-teman Lisa di sana. Papar Valisa, Papa kemarin sempat menelpon Pak Fakih. Mereka semua sedang ada tugas. Di mansion tak ada siapapun, hanya ada pelayan. Papa pun sangat ingin ke sana, jelas papanya. Kalau gitu, tunggu mereka kembali saja Lisa. Mama juga ingin ke sana. Gimanapun mereka adalah keluarga yang sangat berjasa buat kita. Ya udah, Lisa ikut Papa hari ini. Selepas sarapan, papanya meminta Valisa memakai baju kantor yang sudah disiapkan. Valisa tampak cantik dengan jas merah dan hijab putihnya. Dia terlihat elegan dan berwibawa. Papanya mengajak Valisa ke sebuah kantor yang cukup besar. Semua karyawan menyambut mereka. Hingga akhirnya Valisa diajak papanya ke sebuah ruangan CEO. Pah, apa ini maksudnya? Seingat Lisa, ini bukan kantor lama Papa? Tanya Valisa penasaran. Papa Arkatama menyunggingkan senyum manis dan meminta Valisa duduk di kursi mewah untuk CEO. Ini hadiah Papa untukmu setelah kelulusan Lisa. CEO sebelumnya adalah ini, tapi sekarang putri papanya pemilik perusahaan ini. Tegas Papa Arkatama tersenyum bangga. Valisa terhenyak kaget saat melihat plakat nama di atas meja yang dibuang papanya. Kini di atas meja jati mewah itu, plakat nama sudah berganti jadi namanya Arnaf. Jadi ini perusahaan Arnaf? Tanya Valisa kaget.
Iya Lisa, dia tak mampu lagi mengolah perusahaan ini. Sejak beberapa tahun lalu perusahaan ini papa akuisisi. Sekarang perusahaan ini milikmu putriku. Pria angkuh itu bukan lagi pemiliknya. Jelas papa Arkatama. Valisa terdiam dan tak bisa bicara apa-apa lagi. Tak menyangka sama sekali hadiah yang dimaksud papanya adalah perusahaan milik Arnav. Suara ketukan di pintu terdengar. Seorang sekretaris perempuan masuk dan memperkenalkan dirinya pada Valisa. Bu Lisa, kita sedang menerima lowongan kerja untuk beberapa posisi. Ini adalah berkas beberapa pelamar yang paling memenuhi persyaratan. Silahkan Ibu lihat, terang sekretaris itu. Baiklah, terima kasih ya. Aku periksa dulu. Lisa, selamat bekerja ya. Papa harus pergi ke kantor papa. Ucap papanya pamit. Hati-hati ya Pak, nanti sore Lisa main ke kantor papa. Tutur Valisa. Tak lama Valisa kembali ke ruangannya. Dia melihat berkas-berkas yang tadi diberikan sekretaris padanya. Apa dia melamar kerja di sini? Seru Valisa sampai melebarkan matanya. Valisa mengatur nafasnya yang terasa sesak oleh rasa emosi. Dia langsung memanggil sekretarisnya lewat telepon kantor. Gimana bisa lamaran kerja orang ini sampai ada di atas mejaku? Tekan Valisa. Maaf, apa ada yang salah Bu? Tapi pengalaman kerjanya lumayan banyak. Dia sudah lulus tes tertulis dan sudah tes wawancara. Sekarang hanya tinggal keputusan Ibu Lisa. Mau pilih siapa di antara beberapa calon karyawan ini? Berapa lama kau bekerja di sini? Tanya Valisa. Saya sudah bekerja lebih dari 10 tahun dengan Pak Arkatama. Beberapa tahun belakangan setelah perusahaan ini diakuisisi, Pak Arkatama mempercayai saya untuk jadi sekretaris di sini. Jadi kamu orang kepercayaan papaku. Maaf, aku pikir kamu orang lama saat perusahaan ini dipegang pemilik sebelumnya. Ucap Valisa tak enak. Tak apa Bu Lisa, Ibu tenang saja. Semua karyawan lama sudah di PHK. Semua karyawan di sini baru, tak ada orang lama. Jelas sekretaris itu menenangkan. Valisa mengangguk, mengerti. Dia kembali duduk di kursinya, menimang keputusan apakah akan menerima atau malah menolak. Hingga akhirnya dia membandingkan beberapa berkas pelamar dan mempelajari riwayat pengalaman kerjanya. Aku pilih manajer pemasaran kita yang ini saja. Aku rasa laki-laki akan lebih cocok di bagian ini. Putus Valisa menyerahkan berkas milik seorang pelamar. Baik Bu, kami akan segera mengabari pelamar yang lolos. Angguk sekretaris itu mengambil berkas. Sekretaris itu langsung menuju lantai bawah, memberitahu calon karyawan yang berhasil lolos. Seorang pria berkacamata terlihat sangat lega saat namanya dipanggil dan lolos seleksi. Sementara Valisa diam-diam ikut turun ke lantai bawah dan mengintip dari balik dinding. Takdir manusia tak ada yang tahu. Dulu aku yang terhinakan dan sekarang dia yang datang meminta pekerjaan. Gumam Valisa yang tak menerima Nala bekerja di sana. Wajah Nala tak pernah bisa Valisa lupakan. Dia memilih meloloskan seorang pekerja laki-laki dan menolak menerima Nala. Bu, apa nggak ada lowongan kerja lagi? Saya mohon Bu. Kerja jadi office girl pun tak apa, pinta Nala saat sekretaris mengumumkan siapa pelamar yang terpilih. Nala nekat kembali ke kota setelah mbok tua yang menolongnya akhirnya tiada. Tak ada pekerjaan di desa kecuali kerja serabutan di kebun orang. Sementara putranya Bayu makin tumbuh besar. Tahun depan harus masuk sekolah TK. Sekolah di kampung sangat jauh. Harus melewati 10 desa. Sungguh menyulitkan bagi Nala. Belum lagi uangnya tak ada kalau hanya bekerja di kebun orang. Tadinya Nala bahkan ragu ingin melamar di kantor ini, karena Nala tahu dulunya ini adalah kantor Arnav. Hingga akhirnya dia bertanya pada orang-orang kalau perusahaan lama itu sudah bangkrut dan berganti kepemilikan. Bahkan saat Nala bertanya, tak ada yang tahu di mana Arnav sekarang berada. Maaf, sayangnya kami lagi nggak buka lowongan kerja untuk office girl, jawab sekretaris itu. Nala mengangguk mengerti, wajahnya jelas tersirat rasa kecewa. Dia melangkah pergi dan diikuti diam-diam oleh Valisa. Nala menuju pos satpam dan di sana ia memanggil Bayu yang sempat dia titipkan di pos satpam. Terima kasih udah jagain Bayu ya Pak, ucap Nala pada satpam. Valisa sampai terkesiap saat melihat wajah Bayu. Wajahnya langsung mengingatkan Valisa pada Arnav. Apa malam itu membuat Nala hamil dan melahirkan seorang putra?
Gumam Falisa terdiam di tempat. Falisa memandang wajah Nala dari kejauhan. Terlihat wajah Nala tak bersinar seperti dulu. Tubuhnya kurus dan bajunya sangat sederhana. Nala seperti orang yang sudah bertahun-tahun tak melakukan perawatan wajah. Tapi di berkas lamaran statusnya belum menikah. Gumam Falisa dalam hati. Dia jadi bingung sendiri. "Ibu, apa dapat kerja?" tanya Bayu dengan mata beningnya, membuat Falisa yang memandang dari jauh ikut merasa kasihan. "Belum sayang, doain ibu ya biar dapat kerja di tempat lain," ucap Nala mengelus kepala putranya. "Bu, Bayu lapar lagi," cetus bocah tampan berambut lebat itu. "Ini ada ubi rebus, nanti kalau ibu udah dapat kerja kita bakal beli ayam goreng ya," ucap Nala berjanji dan mengeluarkan satu kantong plastik ubi rebus. "Iya, ubi rebus juga enak," angguk Bayu tersenyum polos. Nala kemudian mengajak Bayu keluar dari halaman kantor itu, menuju halte bus yang tak jauh dari kantor. Hati Falisa jadi terenyuh melihat Bayu. Dia seolah melihat masa lalunya saat dulu susah. "Pak Satpam, tolong kejar wanita tadi ya, katakan ada lowongan kerja untuknya. Minta dia temui sekretaris lagi," pinta Falisa berlari cepat ke pos Satpam. "Baik Bu," angguk Satpam itu berlari keluar menuju halte bus. Falisa kemudian kembali masuk ke kantornya, memanggil sekretaris supaya mengurus pekerja baru bersama HRD kantor. Sementara Nala yang bertemu Satpam langsung mengucap syukur berkali-kali. Akhirnya dia dapat pekerjaan dan bisa menabung untuk sekolah putranya nanti. 2 hari kemudian, siang ini Manggala terlihat sudah berjalan mondar-mandir di kamarnya. Dia pulih dengan cepat setelah beristirahat beberapa hari. Manggala terlihat tampan dengan celana panjang hitam dan baju warna birunya. Dia kemudian memasang jaket kulit kesukaannya. Pria itu kemudian pamit pergi ke kantor Falisa. Niatnya ingin mengagetkan Falisa dengan kedatangannya. Ternyata menurut staf front office, Falisa sedang makan siang dengan rekan bisnisnya di sebuah restoran. Manggala segera menuju restoran. Di meja bagian tengah terlihat Falisa, sekretarisnya dan beberapa manajer perusahaan sedang makan bersama seorang pria dan sekretaris pria itu. Manggala melangkah ke meja kosong yang paling dekat dengan meja makan milik Falisa. Manggala terlihat tenang dan memesan makanan. Dia hanya duduk manis. Meski di meja seberang terlihat rekan bisnis Falisa berusaha menarik perhatian gadis itu. Falisa berusaha menjamu rekan bisnisnya sebaik mungkin, hingga dia sadar kalau di meja seberang ada Manggala yang sedang melihatnya. Falisa langsung tersenyum manis. Ada bunga yang tiba-tiba bermekaran setelah sekian lama kuncup di hatinya. Namun, rekan bisnisnya itu salah mengartikan, mengira Falisa tersenyum dan tersipu malu karena gombalannya. Pria itu hendak menggenggam tangan Falisa yang ada di atas meja. Sayangnya Manggala langsung membaca gerakan pria itu. Manggala beranjak dari duduknya dan berdiri tepat di samping pria itu, menginjak sepatu pria itu dengan keras. "Halo Nona, mobil Anda menghalangi mobil saya. Boleh saya minta mobil Anda menyingkir dari sini?" tanya Manggala menatap Falisa dalam. "Tentu, aku akan keluar," angguk Falisa segera beranjak dari duduknya dan minta sekretaris dan manajer tetap berada di sana. Sementara pria tadi masih kesakitan dan sedari tadi berusaha memberitahu Manggala. "Hei, kau tuli ya, kakiku sakit kau injak," sergah pria itu meringis kesakitan. "Oh, maaf, aku kira tadi lantai Pak," ucap Manggala dengan wajah datar. Tapi kemudian Manggala sedikit membungkuk hingga wajahnya berada tepat di samping telinga pria yang sedang duduk itu. "Kau boleh bekerja sama dengan perusahaan Arkatama, tapi jangan coba-coba menyentuh calon istriku. Apa kau mengerti?" tekan Manggala dengan tatapan mata tajam hingga pria yang ada di hadapannya itu cemas. "Aku mengerti," angguk pria itu saat kakinya semakin merasa nyeri. Manggala tersenyum tipis, lalu memundurkan langkah kakinya dan pergi dari sana. Dia langsung ke parkiran tempat Falisa yang sudah menunggunya. "Jadi mobilku yang mana yang mengganggumu Pak?" tanya Falisa terkekeh. "Mobilnya sudah kusingkirkan barusan," celutuk Manggala ikut tersenyum. "Gala, aku lega melihatmu lagi. Aku cemas kau tak mengirim pesan berhari-hari. Kau baik-baik saja kan?" tanya Falisa. "Alhamdulillah aku baik, terima kasih sudah tepat janji. 2 permintaanku sudah dikabulkan Allah," tutur Manggala. "Iya, alhamdulillah. Aku udah lulus dan udah pulang." "Selamat ya, akhirnya sudah lulus. Aku punya hadiah untukmu, tapi nggak kubawa. Aku mau kau datang ke satu tempat. Di tempat itu aku meletakkan hadiahmu," pinta Manggala. "Di mana?" "Tentu saja aku mau," angguk Falisa penuh antusias.
Manggala meminta Falisa masuk ke sebuah mobil, lalu meminta sopir membawa Falisa ke tempat yang sudah ditentukan. Sementara Manggala sendiri memilih naik moge. Para gadis yang melihatnya dari tepi jalan langsung menoleh dan terpesona pada ketampanannya. Manggala memilih cuek dan terus melajukan kendaraannya setelah lampu lalu lintas warna hijau menyala. Hingga akhirnya tiba di landasan helipad. Sudah ada Jui yang menunggu di ujung karpet merah. "Lisa," seru Jui, langsung berlari dan merangkul Falisa. "Jui di sini?" tanya Falisa. "Iya, aku diminta Tuan Gala ada di sini menunggumu," jawab Jui. "Aku jadi penasaran, kata Gala dia mau menunjukkan hadiahnya padaku. Tapi apa ya? Apa kau tahu, Jui? Beritahu aku ya." "Aku juga nggak tahu. Tuan muda cuma bilang tunggu di sini," ucap Jui meyakinkan. Jui bahkan diminta untuk membawa pakaian yang sudah disiapkan Anaya untuk Falisa. Falisa hanya bisa tersenyum. Dia coba melihat sekeliling, sudah ada helikopter yang menunggu. Hingga akhirnya Manggala datang juga. Pria bertubuh tinggi itu berjalan ke arah Falisa. Gadis itu sampai terdiam dan terpaku menatap pria penuh pesona itu. "Berasa lihat opa-opa di drakor deh. Pesona tuan mudaku emang kayak apotik tutup, gak ada obatnya," celutuk Jui ikut memandang Manggala yang tersenyum pada mereka. "Hai, hadiah pertama, 1 buket bunga mawar merah," ucap Manggala memberikan buket bunga pada Falisa. "Masya Allah, makasih, bunganya indah dan wangi banget," cetus Falisa terharu. "Ayo, kita naik ke helikopter," ajak Manggala. "Loh, emang kita mau kemana?" "Tebak dong," cetus Manggala. Gak kepikiran." "Kalau gitu masuk aja," pinta Manggala. Jui dan Falisa akhirnya masuk ke dalam helikopter. "Bima berangkat," pinta Manggala pada adiknya yang berada di depan. Bima yang kalem memilih mengacungkan jempolnya, lalu helikopter lambat laun akhirnya mengudara. Falisa jadi lupa bertanya lagi kemana arah mereka. Dia terlalu asik bersama Jui melihat kota Jakarta dari atas udara. Manggala yang duduk di kursi pinggir sekilas memperhatikan wajah Falisa yang sumringah. Wajah yang sangat berbeda dengan wajah gadis yang dia temui dulu di Pulau Kosong. Wajah yang dulu selalu menangis sedih, tidak percaya diri setelah diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitarnya. Sekarang Falisa jadi gadis yang pemberani dan penuh percaya diri. Perjalanan itu cukup lama hingga mereka tiba di kota kecil, namun tempat itu bukan tujuan mereka. "Malam ini kita akan menginap di sebuah penginapan. Besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan." "Jadi kita belum sampai juga?" "Belum, tapi naik helikopter kita bakalan sampai lebih cepat," jawab Manggala. Malam itu Falisa tidur di sebuah penginapan bersama Jui. Manggala bahkan mengajak mereka makan malam di restoran tepi pantai. "Apa yang kau lihat, Lisa?" tanya Manggala saat menatap Falisa yang duduk di seberang memandang pantai. "Deburan ombak di bawah langit gelap mengingatkanku pada pulau tak berpenghuni itu, Gala. Dulu aku terus menangis dan berdoa, berharap bisa keluar dari pulau itu. Sekarang aku bukan hanya keluar dari pulau itu, aku juga bertemu dengan orang tua kandungku. Takdir manusia benar-benar gak ada yang tahu." Papar Falisa tersenyum tipis, lalu kembali menikmati makanan yang ada di atas meja. "Iya, aku pun masih mengingatnya. Tapi mungkin berada di hutan adalah hal yang pertama bagimu, Lisa, makanya kau selalu terkenang. Beda denganku, tempat seperti itu justru jadi tempat teraman untuk bersembunyi," sahut Manggala santai. "Terlalu banyak misinya selama ini, keluar masuk hutan dan pulau. Tak ada yang menakutkan dari sebuah pulau kosong. Hanya saja, saat itu Falisa yang membuat pulau itu jadi spesial." Esoknya pagi-pagi sekali, helikopter kembali mengudara. Bima membawa helikopter itu ke sebuah kota kecil di sebuah pulau. Sorenya mereka tiba di sana. "Apa kau ingat tempat ini?" tanya Manggala saat mereka tiba di sebuah rumah sakit. Falisa sampai terkesiap kaget. Ternyata Manggala membawanya ke tempat pertemuan kedua mereka. Setelah dari Pulau Kosong waktu itu, Falisa sempat dirawat di rumah sakit itu. "Gala, ini kan tempat kita dirawat," seru Falisa hampir tak percaya. Manggala membawanya ke masa lalu, tapi dengan situasi yang berbeda. "Ayo masuk, kita lihat kamar tempat dulu kamu dirawat," ajak Manggala. Mereka pergi ke kamar VVIP, tempat Falisa dirawat dulu saat kakinya terluka. Falisa bahkan kembali tertawa mengingat setiap lelucon yang dilakukan Manggala kepadanya waktu itu.
Jui, aku pernah dirawat lama di sini. Jadi dari Pulau Kosong itu Tuan Besar membawamu ke sini? Tanya Jui yang masih ingat cerita Valisa. Iya, di sini tempatnya. Lisa, apa kau ingat ucapanmu saat di rumah sakit? Ucapanku yang mana? Aku malah lupa. Kau bilang kalau kau bisa berjalan lagi, kau akan menabung dan membeli sepatu kaca, terang Manggala. Valisa langsung terkekeh. Aku ingat sekarang, aku bicara itu karena kesal, aku tak bisa berjalan cukup lama. Hadiah kedua aku untukmu, Lisa. Ucap Manggala menyerahkan sebuah paper bag. Valisa langsung membukanya. Dia kembali terkejut, sepasang sepatu mirip seperti sepatu kaca Cinderella. Masya Allah, Galah. Kamu masih ingat celutukanku itu? Padahal ini udah bertahun-tahun berlalu. Aku ingat semuanya. Besok kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Sore ini kita akan menginap lagi di penginapan lain. Bima, apa semua sudah siap? Tanya Manggala. Sudah, kita tinggal berangkat ke penginapan. Hari kedua mereka kembali menginap. Hari ketiga, setelah sarapan pagi mereka berangkat lagi. Valisa sudah terlihat cantik dengan gamis biru pilihan Anaya. Hingga akhirnya saat mendekati Pulau Kosong, Valisa langsung sadar dia dibawa ke tempat pertama kali mereka bertemu. Lihat ke pantai Pulau Kosong, tempat pertama kali kita bertemu, pinta Manggala saat Bima terbang rendah di sekitar pulau. Valisa segera melihat dari kaca, dia dan Jui sama-sama melongo sekaligus takjub. Ada banyak bunga mawar di pantai membentuk sebuah tulisan ucapan selamat pada Valisa yang sudah lulus kuliah. Masya Allah, Galah, kamu benar-benar bikin aku kagum. Ini benar-benar luar biasa, Galah. Seru Valisa tak menyangka hadiahnya di luar bayangannya. Apa kau bahagia? Tanya Manggala. Sangat bahagia, makasih Galah. Kalau gitu kita lihat kapal di sana. Tolong dibaca payung-payung itu. Bima membawa helikopter itu ke arah lain. Ada sebuah kapal pesiar milik keluarga mereka. Di sana sudah banyak orang yang membuka payung, lalu membentuk sebuah formasi. Valisa segera membacanya. Lisa, will you marry me? Ucap Valisa membaca formasi payung merah yang ada di kapal pesiar besar itu. Valisa kali ini sampai tak bisa berkata-kata. Dia langsung menatap Manggala dengan mata berkaca-kaca. Pria yang dia kagumi, pria yang selalu dia sebut dalam doa agar selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Kini tiba-tiba melamarnya. Gadis pulau, ini permintaanku yang ketiga, tapi aku tak memaksa. Aku Tarsan kota ingin meminangmu. Maukah kau menikah denganku? Tanya Manggala sambil membuka sebuah kotak perhiasan warna merah. Sebuah cincin indah kini berada di tangan Manggala. Mata Valisa masih berkaca-kaca penuh haru. Dia sama sekali tak menyangka akan dilamar seromantis ini. Rasanya sangat ingin terbang ke awan. Saking bahagianya. Galah, apa aku bermimpi? Kau tahu bahkan dalam mimpi pun aku tak akan berani bermimpi seindah ini. Tutur Valisa yang air matanya jatuh juga. Lisa, aku senang setidaknya air matamu sekarang bukan air mata kesedihan seperti pertama kali kita bertemu. Aku sudah menunggumu selama ini, sahut Manggala tersenyum. Valisa masih memandang Manggala dengan sejuta rasa yang tak bisa dia ungkapkan. Dilamar dengan ribuan bunga di pantai, sepatu kaca ala Cinderella, payung berbentuk hati yang membentuk formasi kata di kapal pesiar lalu berakhir di pinang di atas udara. Lisa, kalau aku diterima, tolong pakai cincin ini. Tapi kalau enggak, tolong buang cincinnya ke laut. Bismillah, Galah, namamu selalu ada dalam doaku. Aku selalu mendoakan kebaikan untukmu. Kamu pria paling baik dan tulus yang pernah aku temui. Mana mungkin aku menolakmu, ucap Valisa menyeka air mata harunya. Valisa segera mengambil cincin dari kotak perhiasan. Namun, Jui cepat-cepat bicara. Tuan Galah, biar Jui yang mewakili Tuan Galah memasangkan cincin di jari Lisa ya, pinta Jui yang sedari tadi bengong. Dan ikut terkejut dengan lamaran Manggala yang romantis. Iya, Jui aja yang bantu memasangkan, angguk Manggala, menarik nafas lega. Manggala menunggu Valisa selama ini dengan sabar selama kuliah. Hanya memantau gadis itu dari kejauhan agar tak diganggu siapapun. Sekarang dia benar-benar lega, setidaknya Valisa sudah terikat olehnya. Hari ini Jui yang memasangkan cincin di jarimu Lisa, tapi nanti saat akad nikah, aku langsung yang akan memasangkan cincin di jari manismu, tegas Manggala saat Valisa memperhatikan cincin yang sudah tersemat di jarinya. Makasih udah memilihku jadi calon istrimu Galah, dan makasih juga udah menerima lamaranku, sahut Manggala.
Aku ikut terharu, Lisa. Selamat ya, seru Jui langsung merangkul sahabatnya itu. Kedua sahabat saling berpelukan dalam haru. Bima yang ada di depan hanya menyunggingkan senyum melihat kebahagiaan di kursi belakang. Helikopter terbang sangat rendah dan dengan tangga darurat akhirnya mendarat di pantai Pulau Kosong. Sementara perahu bot menjemput mereka menuju kapal. Kita kembali ke sini, Lisa, ucap Manggala saat kaki mereka menginjak pasir pantai. Iya, di sini tempat kita pertama kali bertemu, angguk Falisa memandang pantai, tempat dulu dia sering menangis dan berdoa meminta pulang. Mereka akhirnya naik bot menuju kapal yang tak jauh dari Pulau Kosong. Sampai di kapal, Falisa kembali terkejut. Mama, Papa, seru Falisa terkejut. Papa Arkatama dan Mama Gita sebenarnya sudah diberitahu duluan oleh Manggala. Orang tua Falisa itu langsung setuju saat Manggala mengutarakan keinginannya melamar Falisa. Ayah Faki dan Ibu Ayla pun sudah ada di kapal itu. Acara lamaran keluarga dilanjutkan di kapal pesiar. Sayang, Mama senang banget kamu akan menikah dengan pria yang memang Mama impikan jadi menantu Mama. Tutur Mama Gita memeluk putrinya. Mereka akhirnya duduk di kursi mengitari meja bulat yang sudah didekorasi dengan bunga-bunga. Falisa duduk di tengah, di antara Mama dan Papanya, lalu Manggala duduk di tengah antara ayah dan ibunya, sementara Jui hanya mengintip dari kejauhan. Dia memilih berada di samping kapal, menikmati indahnya laut lepas yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Jui panggil Rahandika. Tuan Dika, ih coba tadi ikut di helikopter, romantis banget, berasa aku yang dilamar. Sekarang Tuan Galah gak ditambah lagi, udah gak galau, kekeh Jui. Siapa dulu dong yang bantuin urus segalanya? Nanti aku juga mau melamar calon istriku dengan romantis. Kalau lamaran gala itu luar biasa. Ntar aku acaranya di luar angkasa aja. Yang penting sama-sama luar. Canda Rahandika. Jui langsung terkekeh membayangkan Rahandika akan memakai baju astronot, lalu yang dilamar alien gitu. Kekeh Jui. Kalau aliennya cantik kayaknya boleh juga, celutuh Manggala asal. Gak nyangka bakal ada buaya luar angkasa. Kekeh Jui lagi. Jui, apa kau lapar? Ada makanan lezat. Chef kita ikut berlayar, ajak Rahandika. Mau banget. Angguk Jui setuju. Sementara keluarga Falisa dan Manggala berembuk soal acara pernikahan nanti. Apa kau benar-benar bahagia, Lisa? Tanya Manggala. Aku sangat bahagia, Galah, jawab Falisa saat mereka sedang makan bersama. 3 hari kemudian, Falisa baru kembali ke Jakarta. Dia memilih ke kantor di hari keempat. Falisa tersenyum manis pada semua karyawan yang menyapanya. Gadis itu baru saja mengabari Manggala kalau dia sudah tiba di kantor. Aku nanti akan mengirimkan makan siang, balas Manggala dipesan. Falisa kembali tersenyum. Dia benar-benar bahagia akhirnya bisa berada di titik paling indah dalam hidupnya. Bu, ada yang ingin bertemu. Dia sudah beberapa hari ini selalu datang dan berdiri di luar kantor, ucap Satpam yang menghampiri Falisa. Siapa, Pak? Tanya Falisa menutup teleponnya. Katanya suami ibu, jawab Satpam itu yang tak tahu apa-apa. Dia memilih bertanya pada Falisa daripada salah dan malah dia yang terkena masalah. Apa? Di mana dia? Di dekat pos Satpam, Bu. Maaf, saya belum izinkan dia masuk ke kantor sebelum ibu mengkonfirmasi kebenarannya. Saya belum punya suami, Pak, tegas Falisa yang menganggap pernikahan kemarin hanya penipuan saja. Falisa memilih melangkah ke lobi kantor, mengintip dari dinding kaca. Tepat seperti dugaannya, Arnaf yang datang. Jadi dia sudah keluar penjara, gumam Falisa. Arnaf masih tertegun di luar kantor. Dia sebenarnya datang hanya ingin melihat kantor milik orang tuanya yang sudah beralih tangan. Arnaf hanya ingin mengenang dan menangisi kebodohannya hingga perusahaan itu harus dia lepas daripada hutang semakin bertambah. Karena ketidakmampuannya membayar gaji karyawan dan biaya operasional lainnya yang tak bisa lagi dia tanggung. Sementara pemasukan perusahaan itu merosot tajam. Rekan bisnisnya semuanya kabur setelah tahu dia di penjara. Hingga tak sengaja dia melihat Falisa yang melangkah ke dalam kantornya dulu. Arnaf benar-benar terpana dengan perubahan Falisa. Gadis itu menjelma jadi tuan putri yang sangat cantik. Minta dia untuk pergi dari sini, Pak. Aku tak mau menemuinya. Baik, Bu. Oh ya, kalau besok atau lusa dia datang lagi, tolong langsung suruh pergi saja. Aku tetap tak mau bertemu dengannya. Satpam itu segera pergi dan menuju pos Satpam.
meminta Arnab untuk pergi dari sana. Arnab memandang kantor itu dengan tatapan mata nanar, menyesal, tapi dia tak mungkin kembali ke masa lalu. Aku akan kembali lagi nanti, ucap Arnab. Sebaiknya nggak usah kesini, Pak. Bu Lisa tak mau bertemu. Arnab tak peduli, dia tetap akan datang dan berharap Valisa mendengarkan penjelasannya. Sementara Valisa memilih kembali ke ruangannya di lantai paling atas. Saat pintu ruangan dibuka, masih ada office girl yang bekerja. Office girl itu langsung menoleh. Dia tahu hari ini dia telat membersihkan ruangan CEO. Seharusnya sejak tadi kelar sebelum CEO masuk. Tapi Nala yang diterima kerja sebagai office girl langsung terkejut. Dia tak menyangka wanita yang masuk ruangan itu adalah wanita yang dulu pernah bertemu dengannya di Pulau Kosong. Kenapa? Terkejut ya melihat aku di sini? Tanya Valisa tersenyum tipis. Nala masih tertegun. Di tangannya menggantung window wiper. Barusan saja dia selesai membersihkan kaca di ruangan itu. Apa kabar Nala? Sapa Valisa lagi. Gadis itu terlihat tenang, lalu duduk di kursi CEO. Baik, kau gadis yang di Pulau Kosong itu kan? Tanya Nala gugup. Nala tak menyangka, gadis yang dulu menjerit dan menangis di Pulau Kosong sekarang duduk di hadapannya sebagai seorang CEO. Iya benar, ingatanmu kuat juga. Bu Valisa, gumam Nala saat membaca nama di plakat kayu berukir di atas meja. Iya, itu namaku. Sepertinya Arnab tak memberitahu namaku ya waktu itu. Sahut Valisa lagi. Ada senyum getir di bibirnya saat menyadari betapa tak berharganya dia di mata Arnab saat itu. Maafkan aku soal waktu itu. Aku nggak tahu kalau Arnab membawa wanita lain. Sekretarisnya hanya bilang Arnab butuh teman untuk liburan. Aku akhirnya setuju. Jelas Nala yang langsung menjelaskan tanpa Valisa minta. Valisa memandang Nala yang terlihat cemas. Nala terlihat kurus itu tiba-tiba mendekat ke meja Valisa. Bu, aku mohon jangan pecat aku gara-gara masalah waktu itu. Aku udah nggak pernah ketemu Arnab lagi. Aku nggak bakal mencarinya lagi. Aku janji nggak bakal mengganggu Arnab, Ella, ataupun dirimu. Mohon Nala sambil mengatupkan tangan. Pikiranmu terlalu jauh Nala. Kalau kau ingin bertemu Arnab pun aku tak masalah. Dia hanya masa lalu. Aku pun udah nggak mau ketemu dengannya. Alhamdulillah, apa artinya aku tak akan dipecat? Selama pekerjaanmu baik dan kau tidak melakukan hal yang merugikan perusahaan, kau tetap bisa bekerja di sini Nala. Alhamdulillah ya Allah, makasih Bu. Aku janji bakal bekerja sebaik-baiknya. Waktu kau melamar kerja aku melihat kau bersama bocah kecil. Apa dia putramu? Tanya Valisa. Iya, dia putraku. Jadi kau sudah menikah? Seharusnya di surat lamaran pekerjaan kau tulis menikah. Kenapa kau harus berbohong? Nala terdiam. Siapa nama putramu? Bayu Bu. Nama yang bagus. Dia anak yang penurut dan sangat manis. Melihat Bayu aku jadi teringat masa kecilku. Aku sampai ingat wajah putramu. Oh ya, ini oleh-oleh untuk Bayu. Aku baru jalan-jalan di kepulauan dan membawa oleh-oleh. Karyawan lain udah dapat bagian. Ini untukmu dan Bayu. Masya Allah, makasih Bu Valisa. Anda baik sekali. Valisa sebenarnya ingin bicara lebih lanjut. Entah kenapa dia merasa Bayu sangat mirip Arnab. Valisa ingin memberitahu ada Arnab yang tadi datang ke kantor. Namun sekretaris keburu mengetuk pintu. Maaf Bu, perwakilan dari perusahaan, habis manis jangan dibuang, sudah datang. Kita harus mulai rapat sekarang. Oh, ayo, angguk Valisa langsung beranjak dari kursinya. Nala kini tinggal sendirian karena ruangan itu sudah bersih. Nala akhirnya memilih keluar dan langsung ke pantry. Dia tersenyum senang saat melihat isi paper bag dari Valisa. Ada banyak makanan yang unik yang berasal dari daerah. Lalu ada hijab yang kebetulan warnanya senada dengan warna kemeja kerjanya, warna abu-abu. Lalu ada baju dan celana untuk ukuran putranya. Dia baik banget. Gumam Nala jadi semakin merasa bersalah pada Valisa. Wah, kamu dapat hadiah dari CEO baru juga ya? Sama dong, tapi aku diberi hijab warna merah jambu, celutuk temannya yang masuk ke pantry. Sementara di tempat lain, Arnab kini kembali ke rumahnya. Rumah besar yang sudah bertahun-tahun dia tinggalkan. Rumah yang bahkan listriknya pun sudah diputus. Arnab hanya memilih memakai lilin setiap hari. Dia takkan pernah menjual rumah itu, meski dia butuh uang sekalipun. Pagi ini Arnab terbangun lagi. Dia memandang lelehan lilin yang mati sendiri di lantai keramik. Pria berkumis tebal dengan brewok yang tak kalah tebalnya itu beranjak dari tempat tidurnya. Dia kemudian mengambil air hujan yang tadi malam tertampung di wadah besar. Arnab bahkan tak punya air ledeng untuk kebutuhannya. Dia harus memberi galon.
untuk minum, lalu mandi dengan air hujan atau diberi air oleh satpam sebelah rumah. Selepas mandi dia memilih memasak mie. Pria itu kini sudah tak canggung lagi di dapur. Lauk paling mewah baginya saat ini adalah telur ceplok. Selepas makan, Arnab kembali keluar dari rumah. Hari ini dia ingin ke kantor Valisa. Arnab naik mobil angkot. Dia berhenti di halte dekat kantor Valisa. Namun, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di sampingnya. "Arnab?" sapa pria tua seumuran papanya, andai papanya masih hidup saat ini. "Iya, Pak," balas Arnab sedikit bingung. "Wah, sepertinya kau lupa padaku. Aku sahabat papamu dulu. Aku sekarang punya kantor baru. Lokasinya tepat di depanmu ini. Ayo ke kantorku." "Aku?" Arnab tampak bingung mengambil keputusan, tapi setelah dia berpikir akhirnya Arnab setuju. "Berita tentangmu terdengar di kalangan pengusaha, Arnab. Namamu benar-benar hancur," jelas pria itu saat Arnab masuk ke dalam mobilnya. "Aku tahu," lirih Arnab menghela nafasnya yang terasa berat. "Tapi papamu orang yang baik, Arnab. Dia banyak membantuku. Jadi aku akan menawarkanmu posisi manajer pemasaran di perusahaanku. Kalau kau mau, kau bisa langsung bekerja besok. Kantornya juga tepat di seberang kantormu," tutur pria tua itu. Arnab seolah mendapatkan angin segar dari penawaran pria itu. Punya pekerjaan dan dekat dengan Valisa adalah harapannya saat ini. "Aku mau, Pak," angguk Arnab langsung setuju. Arnab kemudian diajak ke kantor pria tua itu. Dia langsung dikenalkan pada para bawahannya. Bahkan dia langsung menangani kontrak kerja. Beberapa jam kemudian, Arnab keluar dari kantor itu dengan wajah sumringah. Setidaknya dia bisa menyambung hidup setelah ini. Arnab kembali ke depan kantor Valisa. Mulai besok, dia berniat setiap istirahat makan siang akan datang ke kantor Valisa, berharap gadis itu akan mencair dan akhirnya mau bertemu dengannya. "Siang, Pak. Apa Valisa datang hari ini?" tanya Arnab. "Aduh, kamu lagi. Percuma kamu datang. Bu Lisa nggak mau ketemu." "Maaf, Pak, tapi aku ingin bertemu Lisa. Mending kamu pulang." "Nggak apa-apa, Pak. Aku hanya menumpang duduk di sini ya, Pak," ucap Arnab, berkeras dan duduk di pagar pembatas tanaman di pinggir tembok samping kantor. Satpam itu hanya menghembuskan nafas kasar. Mata Arnab terus tertuju ke pintu utama kantor dan pintu samping kantor, berharap Valisa keluar dari salah satu pintu itu. Namun bukannya melihat Valisa, beberapa menit kemudian dia justru melihat Nala yang keluar membawa kotak sampah. "Itu kan," ucap Arnab terkejut dan bengong di tempat. Kenangannya kembali ke masa lalu saat dia bersama Nala dan berpisah dengan wanita itu dengan cara yang tak baik. Kali ini dia melihat Nala dengan versi berbeda. Nala terlihat kurus, sama seperti dirinya, tanpa riasan wajah dan memakai hijab. Belum selesai dari rasa terkejutnya, satu suara menyapanya. "Arnab, sedang apa kau di kantor calon istriku?" Arnab menatap Manggala dari atas sampai bawah. Di mata Arnab, Manggala terlihat semakin luar biasa. Manggala tetap gagah, tampan, bertubuh tinggi dan atletis. Kulitnya yang sedikit kecoklatan malah membuatnya semakin penuh pesona. "Ah, kenapa harus ketemu Kang Ojek ini sih?" runtuk Arnab dalam hati. Pria itu membandingkan dirinya yang pesonanya semakin meredup. Tak terlihat lagi wajah bersih kulit terawat seorang CEO. Arnab cukup merasa tersaingi dan merasa kesal karena penampilannya justru kalah dengan seorang Kang Ojek. "Ngapain kamu di sini? Siapa calon istri kamu? Kang sapu di sini atau malah penjaga warung di dekat kantor ini?" tanya Arnab, menyunggingkan senyum miring dan ingin menjatuhkan harga diri Manggala. "Kau lihat apa yang ada di tanganku ini? Aku ingin mengantarkan makan siang untuk calon istriku Valisa," tegas Manggala penuh percaya diri. Arnab langsung terkesiap. Pria itu bangkit dari tempat duduknya seolah ada duri yang tertancap di tempat duduk hingga mukanya jadi pias. "Jangan berbohong, dasar Kang Ojek. Kamu gak pantas buat Valisa. Aku akan menikah kembali dengan Valisa.